Melanjutkan dari episode sebelumnya, sinetron drama dari Bus Handoyo Merak Banyuwangi. Kita masih akan terus bertemu dengan namanya pertarungan bus malam di Tol Trans Jawa. Kita akan memulai perjalanannya dari sekitaran Pekalongan dan akan langsung mengarah ke Banyuwangi. Jika di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang titik seseran dari awal pemberangkatan bus ini, yaitu Merak sampai di Terminal Klari. Kita juga membahas tentang servis makan yang diberikan bus ini kepada penumpang. Berarti sekarang saatnya kita membahas tentang bus balap asli Magelang ini jika sudah bertemu dengan jalur Tol Trans Jawa. Bus Handoyo divisi Pulau Jawa, terutama yang punya line reguler Jawa Timur, memang sudah dibekali mesin balap, terutama untuk rute Banyuwangi, Bondowoso, dan Malang. Setelan balap ini punya tujuan agar di jalan bisa terus berlari untuk mengejar waktu agar bisa sampai di tujuan lebih cepat dari biasanya. Kalau sampai di tujuan lebih cepat, maka waktu istirahat kru juga akan lebih banyak. Pokoknya tetap sambat, jangan semangat. Pekalongan akan menjadi pembuka episode kali ini dan rasanya Banyuwangi masih terasa sangat-sangat jauh. Kurang lebih kita masih harus menempuh perjalanan sejauh 714 km lagi via Lumajang, Jember. Mulai dari sini kita akan terus dihujani frame-frame balapan bus di Tol Trans Jawa. Handoyo Banyuwangi sendiri sudah terkenal dengan pelari malam yang tangguh. Ketangguhannya ini tak lepas dari garapan bengkel Kalimas yang menjadi langganan dari bus Handoyo sejak dulu. Setelan balap akan disesuaikan seperti apa mau dari driver batangan masing-masing bus. Kita ketiban Handoyo RK8 yang berwarna biru meskipun aslinya kita ngincer yang warna pink. Jadi untuk urusan dapur pacu nggak usah ditanya lagi. Tinggal gimana drivernya mau terus berlari sampai di tujuan akhir atau hanya mau begajulan kalau memang bertemu bus balap yang menggodanya saja. Kita akan terus bertemu banyak bus malam lain untuk kali ini. Kita juga akan melihat kekuatan tenaga dari Hino garapan Kalimas ini melahap jalan Tol Trans Jawa sampai di Probolinggo. Karena kita ketahui Tol Trans Jawa sampai saat ini hanya sampai di sekitaran Probolinggo dan belum tembus sampai ke Banyuwangi. Kira-kira kita nanti bisa finish di Banyuwangi jam berapa dan apakah rutenya akan berbeda dari perkiraannya IMT jika bus sudah menginjak sekitaran Provinsi Jawa Timur. Bus Handoyo Banyuwangi ini beda rute dengan bus Jakarta ke Bali ya. Kalau bus Jakarta ke Bali pasti via Pantura Jawa Timur melalui Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Tapi kalau Handoyo ini dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Jadi sudah jelas ya perbedaannya. Handoyo ini akan menyusuri jalur selatan dari Jawa Timur. Pokoknya kita akan diberikan pengalaman baru ketika menunggangi mobil balap legenda dari Magelang ini. Hiasi mimpimu.
Tak terasa akhirnya sampai juga di sekitaran Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Tanda masuknya kita ke Weleri adalah jembatan Kali Kuto ini. Kita kuat semalaman melek kalau bus terus berlari kayak gini meskipun tak sekencang dari angan-angan IMT di awal sebelum naik bus ini. Untuk urusan suhu AC, bus ini tidak bikin jegideg seperti bus sebelumnya yang kita coba. Buktinya kita kuat semalaman terus melek dan mengambil gambar. Untuk bus Handoyo seri L ini ternyata tidak pakai mampir melipir keluar tol Weleri untuk ceker di rumah makan Indorasa Gringsing. Jadi bus akan terus melaju di jalan tol tanpa keluar tol sama sekali dan akan langsung menuju ke arah Semarang. Begitu sampai di sekitaran Semarang ternyata juga tidak naik turun tol lagi. Berarti bus Handoyo seri L ini tidak ada penumpang yang tujuannya jarak pendek. Nggak ada sama sekali penumpang yang turun di Semarang dan sekitarnya. Nah, begitu bus sudah melewati Semarang, maka kita akan langsung menuju ke arah Solo dan Surabaya. Disinilah titik ekstrimnya jalan tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Bus akan dihadapkan dengan kontur jalan tol yang naik turun dalam skala panjang. Kita ketahui kontur jalan tol dari Semarang ke arah Ungaran dan Salatiga ekstrimnya bukan main untuk masalah turunan maupun tanjakan. Kita akan melihat tenaga dari Hino balap ini jika sudah bertemu dengan turunan dan tanjakan panjang. Apakah masih bisa mengalami mengheningkan cipta atau bakal ngacir lancar saja melahap ekstrimnya jalan tol Semarang-Ungaran. Kenangan itu selalu ku ingat. Kenangan itu selalu ku ingat.
Selamat pagi pasukan Arem-Arem Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Akhirnya sampai juga kita di gerbang tol Warugunung yang berarti pertanda kota Surabaya sudah dekat. Pengalaman baru hadir lagi. Ternyata kalau naik bus Handoyo seri L ketemu daerah Surabaya pas sudah terang alias pagi hari. Pasti ekspektasi kalian masuk Surabaya masih subuh atau dini hari. Ternyata trip kali ini kita bisa sampai di sekitaran Surabaya malah sudah ketemu pagi hari. Habis ini kita akan melihat bakal kemana saja rutenya kalau sudah sampai di Jawa Timur, terutama wilayah Surabaya, Sidoarjo. Dan ternyata bus melipir keluar tol ke arah Terminal Bungurasi. Berarti fix, bus ini akan mengarah menuju ke kantor pusat Medaeng dulu. Baru tahu ternyata untuk Handoyo Banyuwangi tetap harus mampir ke kantor Medaeng Sidoarjo. Awalnya IMT kira bakal seperti PO sebelah yang tanpa turun tol dan masuk ke wilayah Surabaya dan Sidoarjo dulu. Sekedar informasi buat teman-teman yang belum paham, untuk Handoyo baik yang divisi Banyuwangi, Bondowoso maupun Malang, baik dari arah barat maupun timur akan tetap wajib masuk ke Surabaya dulu walau hanya sekedar absen maupun menaikkan atau menurunkan penumpang. Otomatis jika bus sudah mampir ke kantor pusat pasti akan berhenti lama. Bisa jadi di Pul Medaeng nanti juga tempat rehat sementara bagi kru maupun penumpang sebelum melanjutkan perjalanan lagi ke arah Jember Banyuwangi. Selamat pagi Surabaya. Jadi ini kita di Pul Medaeng ya, dari Handoyo sama Mandala sama Indo Transport. Jadi ini jam 5 pagi. Ternyata mampir di Surabaya. Jadi saya kira langsung ke Jember Banyuwangi, ternyata mampir dulu. Dan ini beberapa penumpang dipersilakan untuk toilet, ngudut ataupun ngopi-ngopi dulu. Ini beberapa penumpang juga ada yang turun ternyata Surabaya. Suasananya kayak gini. Ada kantinnya juga. Di samping kita ini toiletnya, dan ada ruang tunggunya. Ini pertama sih saya mampir ke sini dulu waktu yang bareng Pak Agus yang Handoyo Putih Sumatera Rimbu Bujang itu kan kita nggak sempat turun. Kita turun di pom SPBU Medaeng karena dia sebelum masuk pul sini kan harus solarnya penuh dulu. Ini nyantai dulu ya, kita ngudut-ngudut dulu. Dan selamat pagi Surabaya, kita akan langsung menuju ke arah Jember Banyuwangi via Alas Gumitir. Tetap sambat, jangan semangat. Untuk suasana pul dari Handoyo Surabaya itu kayak gini ya. Jadi pas di samping jalan raya, pas sebelum pertigaan Medaeng, kalau lurus ke arah Mojokerto belok kiri ke arah Bungurasi. Nah di pomnya ini sebelum masuk pertigaan ini ada pulnya Handoyo. Dulu kalau masih ada Mandala jalan juga parkirnya di sini yang warna oren-oren kayak warnanya bagong itu. Tapi sekarang kan Mandala sudah off, jadi trayeknya yang ke Bandung, Surabaya Bandung itu sudah dibeli sama Handoyo. Katanya mau dijalankan ke rute bus malam atau bus batasnya, nggak tahu. Dengar-dengar sih seperti itu. Dan gini suasananya, itu bukan hotel ya, takutnya kalian ngira-ngira hotel. Itu hotel masa depan. Memang modelnya aja kayak hotel bintang 5, tapi itu hotel masa depan, bukan hotel buat traveling. Oke, nyantai dulu lah. Paling nyampe Jember Banyuwangi nanti siang. Ternyata benar, di kantor pusat Medaeng ini merupakan titik tempat istirahat bagi kru maupun penumpang sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Jember dan Banyuwangi.
Di sini semua penumpang dipersilakan untuk mengisi perut dan beribadah. Semua penumpang diberi waktu paling lama 30 menitan. Terserah penumpangnya 30 menit istirahat mau dipakai jungkel, jempale, atau boker juga nggak masalah. Kantor pusatnya ini ada pas di pertigaan Medaeng dan berada tepat di sebelah kiri dari jalan raya. Dulu waktu masih ada Mandala, di kantor ini banyak sekali terlihat bus Mandala terparkir. Tapi karena Mandala sudah menghilang dari radar, jadinya yang sering terlihat di kantor pusat ini hanya bus Handoyo dan Indotrans. Di sini selain ada kantor dan agen penjualan tiket, juga tersedia kantin untuk penumpang yang menunggu keberangkatan maupun penumpang yang singgah sementara seperti trip kita kali ini. Sayangnya untuk urusan makanan berat pagi ini belum tersedia sarapan dan penumpang yang mau mengisi perut hanya bisa memesan mie goreng atau mie kuah yang sedap sekali. Kita di sini cuma memesan kopi hitam kupu-kupu seharga 5 rindu yang harus dibayar dulu sebelum menerima kopinya. Beberapa penumpang juga terlihat hanya memesan cemilan dan minuman saja untuk menghangatkan diri. Ada plus minusnya juga kalau harus mampir ke Surabaya seperti ini. Bagi penumpang yang turun di Surabaya, hal ini sangat menguntungkan. Tapi bagi penumpang yang turun Jember dan Banyuwangi, mereka harus menunggu lama dulu di kantor Surabaya ini. Setelah kurang lebih 30 menitan istirahat, akhirnya bus diberangkatkan lagi dan belum ada pergantian driver. Kita akan langsung mengarah ke Terminal Bungurasih karena SPBU langganan bus Handoyo ini ada di sebelum pintu masuk Terminal Bungurasih. Jadi hampir semua bus Handoyo yang lewat Surabaya pasti ngisi solarnya di SPBU Medaeng. Terlihat di kabin sedikit berkurang untuk penumpangnya, berarti beberapa penumpang ada yang turun hanya sampai di Surabaya saja. Mungkin bus Handoyo Surabaya sudah penuh, jadi penumpang tujuan Surabaya diikutkan bus Banyuwangi karena bus kita masih banyak kursi yang kosong untuk trip kali ini. Habis ini kita akan menggambarkan pengalaman naik bus Handoyo seri L jika sudah melewati Surabaya dan bersiap menyusuri jalanan dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. adalah masalah buat manusia. Mampu pandangi bibir tipismu yang menarik seperti biasa. Ku tak sanggup berjanji, hanya mampu katakan ku cinta kau saat ini. Entah esok hari atau lusa nanti, entah. Entah mengapa dari Wan. Aturan itu bareng itu apa? Yang malam.
terus
Sampai juga di gerbang tol Kenjapanan atau kalau orang sini menyebutnya Japanan. Jika yang sudah sering nonton IMT pasti tahu kalau IMT sering memulai perjalanan dari Japanan ini, karena rumah orang tua Mas Bayu ada di sekitaran Pasar Porong. Kita akan terus menyusuri jalan tol sampai di titik terakhir dari jalan tol Trans Jawa ini, yaitu Probolinggo. Ya meskipun harus naik turun tol karena kita sudah berada di penghujung tujuan akhir, akan banyak mengecer nurunin penumpang mulai dari Pasuruan, Probolinggo, dan Jember. Mulai dari sini sudah tidak ada lagi pemandangan balapan, karena bus sudah fokus mengantarkan penumpang ke tujuannya masing-masing. Banyak penumpang yang tujuannya turun di Pasuruan dan Probolinggo. Tapi kalau sampai bisa ketemu bus lain di jalan tol, maka anggap saja sebagai bonus pemandangan pagi ini. Memasuki tol Sidoarjo Pasuruan, bus mulai dipacu kalem dan lebih menikmati suasana pagi dengan pancaran sang fajar yang mulai berani menampakkan wajahnya tanpa malu-malu lagi. Untuk bus Handoyo seri L ini tetap melaju di tol Trans Jawa ya, meskipun lagi fokus ngecer nurunin penumpang. Jadi kita tidak akan menyisir jalan biasa lagi. Untuk penumpang yang turun di Pasuruan maka biasanya akan diantar hanya sampai di exit tol saja dan bus akan kembali lagi masuk jalan tol. Baru-baru nanti ngerinya mas, dari kameran buat oleh-oleh ada bentuknya ya. Tengirinya ya. Untuk tahu betis sama tapi Tidak ada. Masih. Ikan tengirinya baru-baru. minum dingin awal ini. Teh pucuk aku tahu betis, aku tahu. Jika ingat dengan daerah Probolinggo, maka IMT nggak bisa lupa dengan kenangan manis ketika mencoba bus Bumelan Tapal Kuda. Kita sempat babak belur diajar keadaan ketika mencoba trip dari Surabaya ke Banyuwangi, tapi malah berakhir di Jember. Probolinggo merupakan salah satu bagian dari Tapal Kuda dan zaman dulu disebut Banger. Probolinggo terkenal dengan buah mangga dan anggurnya. Probolinggo sendiri merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri menurut jumlah penduduknya. Probolinggo telah berdiri sebagai kota madya dengan ibu kota Probolinggo, sedangkan Kabupaten Probolinggo yang semula ikon ibu kotanya adalah Probolinggo, kini harus bergeser dengan membentuk ibu kota sendiri yakni Keraksaan sebagai ibu kota kabupatennya. Untuk terminalnya bernama Terminal Banyuangga yang terletak di pusat kota. Bagi pendaki, Probolinggo merupakan surganya gunung. Ada beberapa gunung seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, dan Pegunungan Tengger. Probolinggo dilihat dari sosial budaya, sebagian besar dari budaya agraris, yaitu petani dan nelayan. Untuk suku yang mendiami kebanyakan dari suku Jawa dan Madura. Probolinggo juga merupakan titik penghubung dari jalur utara dan selatan dari Pulau Jawa bagian timur.
Yang bikin terngiang-ngiang pagi ini dari Probolinggo ini adalah kru sudah ada tawuran warung untuk beli sarapan di salah satu pasar. Tapi penumpang tidak bisa ikut membeli sarapan juga karena kondisi bus tidak berhenti. Perut mulai terasa lapar ketika kru menawarkan makan ke IMT, tapi kita belum merasakan sarapan karena waktu rehat di kantor Surabaya masakannya belum matang. Otomatis mau tidak mau kita harus ngelek iduk dulu untuk saat ini karena belum memamah biak pagi dan harus memegang perut sampai finish di Banyuwangi sore harinya.